Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Olga Dana Astuti dari kelas 1 BPPN. Di sini saya ingin menyajikan materi tentang genetika manusia. Genetika manusia. Kata genetika pada dasarnya merupakan kata yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu kata genesis. Kata genesis sendiri berasal dari salah satu kata yang ada dalam bahasa Yunani, yaitu geno, yang memiliki arti melahirkan. Jika diartikan dari arti katanya, maka genetika merupakan salah satu ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk lahirnya gen makhluk hidup. Jika diartikan secara lengkap, pengertian genetika adalah sebuah cabang ilmu biologi yang berfokus pada bidang perwarisan sifat yang terjadi pada organisme makhluk hidup, tumbuhan, hewan, manusia, maupun suborganisme, makhluk hidup, virus, dan prion. Secara luas, genetika membahas mengenai yang pertama, struktur materi genetik, meliputi gen, kromosom, DNA, RNA, plasmid, episom, dan elemen transposabel. Yang kedua, reproduksi materi genetik, meliputi reproduksi sel, replikasi, DNA, dan lainnya. Yang ketiga, kerja materi genetik, meliputi ruang lingkup materi genetik, transkripsi, kode genetik, dan lainnya. Yang keempat, perubahan materi genetik, meliputi mutasi rekombinasi. Yang kelima, genetika dalam populasi. Yang keenam, perkayasaan materi genetik. Dasar-dasar atau pewarisan sifat. Seorang biarawan dari Austria bernama Gregor Johann Mendel menjelang akhir abad ke-19 melakukan serangkaian pencobaan persilangan pada kacang ercis atau Pisum sativum. Dari percobaan yang dilakukannya selama bertahun-tahun tersebut, Mendel berhasil menemukan prinsip-prinsip pewarisan sifat yang kemudian menjadi landasan utama bagi perkembangan genetika sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan. Berkat karya ilmiahnya, Mendel diakui sebagai bapak genetika. Alasan Mendel memilih kacang ercis sebagai bahan percobaan adalah: yang pertama, memiliki pasangan sifat yang mencolok; yang kedua, dapat melakukan penyerbukan sendiri; yang ketiga, mudah dilakukan penyerbukan silang; yang keempat, waktu yang diperlukan untuk menghasilkan keturunan cepat; yang kelima, mempunyai keturunan banyak. Ciri-ciri genetika manusia. Pada tahun 1839, teori sel yang ditemukan oleh M. Sheldon dan Swan mengatakan sel adalah unit terkecil kehidupan, serta teori sel yang dikemukakan oleh Virchow pada tahun 1859 mengatakan sel berasal dari sel, yang artinya setiap sel berasal dari sel sebelumnya yang mengalami pembelahan. Weismann pada tahun 1887 mengemukakan bahwa sel terdapat dua macam plasma, di dalam yaitu plasma benih dan plasma tubuh. Plasma benih inilah yang membentuk sel kelamin yang nantinya akan dibawa turun-temurun. Sel kelamin yang kemudian menumbuhkan plasma tubuh. Dengan demikian, bahan pembawa sifat keturunan terdapat di dalam sel kelamin. Yang ke B, kromosom. Teori kromosom yang diperkenalkan oleh T.B. Boveri pada tahun 1891 yang menyatakan bahwa kromosom itu membawa sifat herediter. Kromosom merupakan pembawa gen yang terdapat dalam inti sel atau nukleus, dan dilihat dari arti kata kromosom yang berasal dari bahasa Yunani, dapat diartikan sebagai badan yang mampu menyerap warna. Yang ketiga, gen. Unit terkecil yang membawa bahan sifat keturunan adalah gen. Kata gen ditemukan oleh Wes Janus pada tahun 1909 sebagai pengganti istilah determinant, faktor atau elemen yang lebih dulu dikenalkan oleh Gregor Mendel. Gen memiliki peran sebagai mengatur dan menumbuhkan berbagai jenis karakter dalam tubuh, baik karakter fisik berupa morfologi, fisiologi, anatomi, maupun karakter psikis seperti pemalu, penakut, pesimis, pemarah, dan lain-lain. Pada umumnya, kromosom bersifat homolog atau berpasangan, maka gen juga digambarkan pula berpasangan. Sifat autosomal. Pewarisan sifat. Tipe-tipe pewarisan sifat autosomal. Tipe pewarisan autosomal ialah tipe pewarisan sifat keturunan yang ditentukan oleh gen pada autosom, sehingga dapat dijumpai pada jantan maupun betina karena keduanya mempunyai autosom yang sama. Tata cara pewarisan genotip tipe ini adalah bahwa
Satu individu mewariskan satu gen dari tiap induknya untuk membentuk pasangan gen tersendiri. Jika induk yang satu memiliki dua gen yang berbeda, maka keturunan akan menerima salah satu dari kedua gen itu dengan probabilitas yang sama. Instruksi gen. Gen berada di seluruh tubuh. Fungsi dari gen adalah seperangkat instruksi yang menentukan seperti pada organisme itu, penampilannya, bagaimana bertahannya, dan bagaimana berperilaku di lingkungannya. DNA dan gen ditularkan melalui garis keturunan. Blok bangunan DNA disebut nukleotida yang terdiri 3 bagian, gugus fosfat, gugus gula, dan satu dari 4 jenis nitrogen. Gen terdiri dari kombinasi panjang 4 basa nukleotida yang berbeda yakni adenin, sitosin, guanin, dan timin. Setiap gen memiliki pekerjaan khusus yang harus dilakukan. DNA adalah dalam gen instruksi tertentu untuk membuat protein dalam sel. Protein adalah blok bangunan untuk segala sesuatu, tubuh Anda, tulang dan gigi, rambut dan telinga, otot dan darah, semuanya terdiri dari protein. Protein-protein itu membantu tubuh bekerja dengan baik dan tetap sehat. Gen yang telah berbuat di sifat sebagian mutasi. Selain mempelajari gen, peneliti juga berusaha mengguak rahasia gen yang tak berfungsi dengan baik. Salah satu metode yang sedang diuji adalah mengganti gen yang sakit dengan yang sehat. Penurunan rantai seks dominan dan reses. Satu dominan dan genetika adalah fenomena salah satu varian alel dan gen kromosom yang menutupi atau mengesampingkan efek varian yang berbeda dari gen yang sama pada salinan dari lain dari kromosom. Tentang kasus genetika. Down syndrome. Pengertian gejala penyebab deteksi pengobatan komplikasi. A. Pengertian Down syndrome. Sindrom Down atau Down syndrome adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitaannya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang khas. Sebagian penderita dapat mengalami kelainan yang ringan, tetapi sebagian lainnya dapat mengalami gangguan yang berat hingga menimbulkan penyakit jantung. Yang kedua, gejala Down syndrome. Penderita Down syndrome memiliki kelainan fisik khas yang kadang bisa dideteksi sebelum lahir, antara lain ukuran kepala lebih, yang kedua bagian belakang kepala datar, yang ketiga sudut mata luar naik ke atas, yang keempat bentuk telinga kecil atau tidak normal, yang kelima lidah besar-besar. Yang ke-C, penyebab Down syndrome. Down syndrome terjadi ketika ada satu salinan ekstra dari kromosom nomor 21. Kromosom atau struktur pembentuk gen normalnya berpasangan dan diturunkan dari masing-masing orang tua. Ada beberapa faktor yang berisiko menimbulkan salinan ekstra pada kromosom 21. Antara lain, ibu sudah cukup berumur saat hamil atau memiliki penderita Down syndrome lain dalam keluarga. Yang kedua, pengobatan Down syndrome. Pengobatan untuk penderita Down syndrome dilakukan agar penderita bisa menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri. Pengobatan itu dapat berupa yang pertama, fisioterapi, yang kedua terapi bicara, terapi okupasi, terapi perilaku. Down syndrome memang tidak bisa diobati, namun dengan dukungan yang baik dari keluarga, serta rutin menjalani terapi dan pemeriksaan ke dokter, penderita Down syndrome dapat hidup mandiri dan terhindar dari komplikasi. Itu saja penyajian materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.